Selamat datang di Narasi Paradoks. Sebelum terjadi pengeroyokan, Ade Armando terlihat berkonfrontasi dengan massa yang meneriakinya sebagai buzzer dan penjilat pemerintah. Namun, satu hal yang sesungguhnya fundamental dalam terjadinya demonstrasi adalah apakah massa demo ini paham betul apa yang mereka suarakan? Pertanyaan inilah dicari jawabannya. Karena tidak jarang kita melihat demonstrasi yang ditunggangi oleh kepentingan. Bukankah masih segar di memori unjuk rasa yang dihadiri warna-warni alma mater tanpa logo kampus, lembar-lembaran spanduk diusung tinggi dengan tulisan yang keluar konteks, atau turun ke jalan hanya untuk eksposur dan eksistensi diri saja? Sekian hal melenceng tadi belum mencakup jenis penyewangan lainnya. Yang jelas, aksi demo boleh dikata tidak sesakral yang diceritakan oleh aktivis terdahulu, atau bahkan memang tidak pernah sesakral itu. Selamat datang di Narasi Paradoks. Massa yang terkonsentrasi di depan gedung DPR berdemonstrasi dan menuntut pemerintah untuk menanggapi 18 tuntutan mahasiswa yang terlayang sebelum demonstrasi pada tanggal 11 April. Belakangan, dari 18 poin terlayang, isu yang sedang hangat digoreng di media adalah perihal penundaan pemilu atau wacana 3 periode dan tentunya kenaikan harga minyak. Satu kejadian yang menggemparkan adalah Ade Armando yang jadi bulan-bulanan massa saat ia menghadiri demonstrasi tersebut. Sebelum terjadi pengeroyokan, Ade Armando terlihat berkonfrontasi dengan massa yang meneriakinya sebagai buzzer dan penjilat pemerintah. Namun, satu hal yang sesungguhnya fundamental dalam terjadinya demonstrasi adalah apakah massa demo ini paham betul apa yang mereka suarakan? Pertanyaan inilah dicari jawabannya. Karena tidak jarang kita melihat demonstrasi yang ditunggangi oleh kepentingan. Bukankah masih segar di memori unjuk rasa yang dihadiri warna-warni alma mater tanpa logo kampus, lembar-lembaran spanduk diusung tinggi dengan tulisan yang keluar konteks, atau turun ke jalan hanya untuk eksposur dan eksistensi diri saja? Sekian hal melenceng tadi belum mencakup jenis penyewangan lainnya. Yang jelas, aksi demo boleh dikata tidak sesakral yang diceritakan oleh aktivis terdahulu, atau bahkan memang tidak pernah sesakral itu. Sayang seribu sayang, penyusup selalu ada. Ini aksi mahasiswa, para cendekia sandaran bangsa, bukan kaderisasi cebong, kadrun, dan kubu-kubu lainnya. Maka jangan nodai marwah mahasiswa. Bicara tentang tuntutan aksi demo tempo hari, desas-desus mengenai oligarki semakin menjadi-jadi di antara kerumunan massa. Narasi-narasi di media sosial juga mengatakan bahwa rezim sekarang adalah pengulangan rezim yang lalu, represif, otoriter, dan oligarkis. Dia tidak masalah melabeli oligarki, selama memang paham betul apa itu oligarki. Mengingat kita ini latah, sedikit ke kiri, labelnya komunis, belok kanan sedikit, capnya kapitalis. Lagi pula, aktivis-aktivis terdahulu yang akhirnya bisa duduk di kursi nyaman pejabat negara, ujungnya juga ikut cara main. Memangnya, ketua-ketua BEM yang kemarin, sekarang gimana? Tentu kami tidak bermaksud mencederai pergerakan. Namun, Winston Churchill pernah berujar, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan ditakdirkan mengulangi hal yang sama. Memangnya, orang yang akhirnya naik pangkat ini terus melulu lewat jalur yang legal-legal saja? Apa tidak terbayang mengapa beberapa oknum bisa kebal hukum atau terlihat kuat dan tidak bisa digoyahkan? Bukankah selalu ada hitam putih yang sama-sama harus diurus agar seimbang? Bukankah sebagian orang-orang itu adalah mereka yang pernah bersuara untuk rakyat? Saat ada di kancah tertinggi, konsistensi dan integritasnya rontok kena penataran elit politik. Diajarkan cara main, lalu mau tidak mau mengikutinya. Yang coba konsisten, ya akan dibungkam, dibredel rencananya. Sudah mulai sadar apa yang kita butuhkan? Seorang pendobrak yang bisa memasuki sistem itu dan tetap konsisten, bukan jagoan lip service. Kita harus sadar betul dengan kemungkinan-kemungkinan yang muncul berkat presiden yang eksis. Boleh jadi, suara akan tak selalu didengar,
atau demonstrasi dengan agenda di baliknya, pengalihan isu, framing, dan permainan jenis lainnya. Demo kemarin pun menyisakan kemelut yang menyebabkan berbagai spekulasi dari luar. Perang buzzer di media sosial, kambing hitam pengeroyokan, layak tidaknya Ade Armando mendapat pengeroyokan, pecahnya aliansi mahasiswa. Siapa yang diuntungkan dari ini semua? Perihal pengeroyokan, apakah ada pembenaran untuk itu? Lalu, apa bedanya dengan oknum-oknum yang kalian sebut binatang kalau sama membabi butanya? Maka, yang menanti selanjutnya hanyalah repetisi kejadian yang sama. Kami mengutuk kekerasan pada aksi demonstrasi untuk rekan-rekan korban sebelumnya sampai hari ini. Kekerasan hanya menjadi premis untuk rentetan balas dendam yang jadi jualan para pemilik kepentingan. Tetap waspada, jaga sinergisme, pahami betul konteks yang digodok. Di keadaan kompleks dan semarawut, akal sehat menjadi komoditas mahal. Biarkan akal sehat dan nurani yang berbicara lebih.